Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 11 saham menarik untuk besok ya, hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. So PPN 12% batal disahkan untuk produk primer dan bahan kebutuhan pokok lainnya guys ya. Yang akan terkena kenaikan dari PPN 12% hanyalah untuk barang-barang mewah saja dengan nilai di atas 3 miliar. Tentu saja ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan untuk ekonomi Indonesia dan juga untuk market saham IHSG. Dan kita berharap IHSG dan juga saham-saham yang ada di dalamnya bisa rebound lagi dengan inflow yang positif ya. Oke guys, langsung saja kita analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas saham-saham big banks dulu ya. Untuk BBRI, kita lihat masih di zona supportnya guys ya. Bahkan kemarin adalah tanggal ex-date untuk dividen interim BBRI. Yang mana dividen interim BBRI itu 60% lebih besar dibandingkan dengan dividen interim di tahun 2023 lalu ya. Nah, jadi untuk BBRI sempat naik ya dari area low-nya di 4 ribuan naik ke 5.500, tapi ternyata mengalami koreksi lagi ya guys, yaitu di akhir September 2024. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, penurunan dari 5.500 itu sudah sebesar 26,9%-an. Jadi sudah turun cukup dalam, dan kita lihat juga memang investor besar dan juga investor asing masih menunggu ya kepastian dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau misalkan kebijakan pemerintah seperti PPN 12% itu benar-benar disahkan, maka tentunya itu akan memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Tapi sejauh ini kita lihat ternyata Pak Prabowo juga cukup peka ya dengan kondisi ekonomi masyarakat, yang mana memang kita melihat banyak sekali PHK yang mengakibatkan daya beli masyarakat sedang turun. Yang artinya jika harga bahan kebutuhan pokok naik ya guys ya, karena PPN dinaikkan menjadi 12%, maka ini akan sangat berdampak ya untuk ekonomi masyarakat di Indonesia dan juga menjadi sentimen negatif untuk IHSG. Nah, jadi ketika itu batal disahkan untuk produk primer dan kebutuhan pokok, maka yang terkena dampak PPN 12% ini adalah hanya barang-barang mewah saja. Dan semoga ini konsisten ya guys ya dilakukan, dan tidak ada penyimpangan lah seperti itu. Dan jadi kita lihat ya guys ya, ada sentimen yang cukup positif di awal tahun 2025. Semoga besok saham-saham big banks termasuk juga BBRI dan saham lainnya juga bisa rebound kembali. Sehingga teman-teman yang sudah melakukan DCA atau dollar cost averaging di harga bawah juga bisa cuan ya dari kenaikan harga saham. Nah, untuk target terdekat ya guys ya, untuk BBRI ini ya kalau misalnya kita lihat ada resisten ya di 4.400-an. Jika berhasil breakout di atas 4.400, maka ada potensi BBRI bisa lanjut naik dan kembali uptrend lagi. Lalu target resisten kuat ada di 5.500, dan selanjutnya jika tembus di atas 6.400 ya di dividen final 2025 ini, maka BBRI bisa lanjut naik lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat memang upside dari BBRI ini cukup tinggi ya, dan hal itu pun yang menyebabkan kenapa banyak sekali investor Indonesia yang masuk di saham BBRI. Tapi teman-teman tenang saja ya, meskipun BBRI ini banyak dibeli oleh investor retail ya, tapi tetap akan ada yang jualan. Maksudnya begini guys, kalau misalkan memang ada big distribution ya dari investor asing, apakah akan masuk lagi asingnya atau bagaimana gitu ya? Karena kan ini retail udah banyak nih, udah bejibun lah ya di saham BBRI. Jadi gini guys, misalkan investor asing ini menaikkan BBRI gitu ya. Misalkan dia naikkan dari 4.080, ada akumulasi yang besar gitu ya. Misalkan dia naikkan 10% ya ke 4.400-an. Nah, di 4.400 ini bakal banyak investor retail yang jualan guys. Karena mereka beranggapan bahwa BBRI bisa saja turun lagi. Dan itu pun ya bisa saja terjadi. Ya mereka take profit di 4.500 dengan profit 10%. Nah, ketika investor asing melihat bahwa investor retail sudah ada yang berjualan ya, atau sudah banyak yang berjualan, maka selanjutnya investor asing itu tinggal dia turunkan sedikit gitu ya, dan menjadi area higher low ya, normal correction-nya. Nah, maka ketika juga banyak investor retail yang ketakutan, saya jual dulu aja deh, profit 7%, 6% lumayan, nanti kita beli lagi di bawah. Padahal itu bisa saja menjadi area higher low dan selanjutnya bisa uptrend lagi. Ya tinggal bagaimana kondisi dari ekonomi Indonesia, apakah di dalam investasi di IHSG itu baik ya untuk investasi, rupiah kita menguat dan kebijakan pemerintah juga menguntungkan, atau sebaliknya. Nah, itu juga yang diperhatikan ya oleh investor asingnya. So, teman-teman jangan terlalu khawatir guys ya, asingnya nggak bakal masuk lagi karena retailnya bejibun, ya nggak gitu juga.
ya pasti nanti akan ada yang jualan, dan asing pun ya tinggal tunggu waktu saja, pasti akan ada akumulasi dan inflow kembali. Selanjutnya adalah saham BBNI, yang mana BBNI juga bertengger ya di zona supportnya di 4.300-an. Dan terakhir di tanggal 30 Desember kemarin ya, ada koreksi 0,2%, close di 4.350 dan masih ada big distribution. Net sell 49,7 miliar dari investor asing. Ada dari BK, ZP, dan juga AK. Untuk strategi di saham big banks ya, kita buy low saja ya. Kita bottom fishing di harga supportnya, termasuk juga Bank Mandiri. Untuk BMRI juga masih ada koreksi ya, 1,7% di tanggal 30 Desember kemarin. Close di 5.700 dengan big distribution ya, terutama dari ZP, TP, dan juga AK. Net sell 127,4 miliar. Sedangkan untuk BBCA juga dia berada di support satunya, yaitu di sekitar Rp9.675 per saham, masih ada koreksi 1,28%. Dan kita lihat masih ada normal distribution, terutama dari ZP, HP, AK, dan juga KZ. Net sell asing 38,7 miliar untuk saham BBCA. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi ya, kalau misalkan sebuah negara itu dia memberikan stimulus ya atau insentif seperti yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini, mereka akan memberikan stimulus ya untuk beberapa sektor ya, misalkan sektor UMKM, sektor properti dan lainnya. Ketika ada stimulus, selalu ada insentif, lalu ada bantuan-bantuan berupa BLT, itu yang akan menjadi penyalur utama adalah perbankan besar gitu guys ya, seperti contohnya BBRI. Nah, dan selanjutnya yang akan naik lebih awal itu biasanya saham-saham perbankan besar alias saham big banks gitu ya, dan bisa juga sih memang bank sekalener pun mengikuti kenaikan dari saham big banks tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Indonesia ya sedang berada di fase pemulihan ekonomi, maka yang seharusnya naik lebih awal adalah saham-saham big banks. Tapi Kak, pada kenyataannya biasanya yang naik duluan adalah saham ini ya, saham konglomerat. Yaitu berbeda cerita guys ya, karena di saham konglo itu harganya dijaga. Kalau di big banks ini memang sangat dipengaruhi oleh investor asing. Jadi kalau misalkan investor asingnya sudah tercatat inflow, maka itu adalah hal yang sangat positif. Selanjutnya kita ke bank second liner ya. Untuk bank second liner ada BNGA yang menurut saya masih cukup menarik di Rp1.730 per saham. Kemarin sempat terkoreksi 17% ya. Tapi sampai di closing di 30 Desember kemarin koreksi 14,4%. Nah, jadi untuk BNGA sendiri ini merupakan bank second liner yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Ho. BNGA ada normal akumulasi guys ya di tanggal 30 Desember lalu, itu dari investor domestik ya, ada GR, TPMG, dan lainnya. Dan memang kita lihat di 1 minggu perdagangan terakhir BNGA juga sudah mulai ribuan lagi. Jadi memang sudah ada tanda-tanda ya kenaikan dari saham perbankan, meskipun saham big banks masih ada net sell asing. Selanjutnya adalah BBTN, yang mana BBTN sudah mulai sideways guys ya, dan sudah menyentuh zona oversold. Jadi cukup menarik untuk dipantau ya. Siapa tahu teman-teman mungkin sedang ada floating loss juga di BBTN ya, jadi jangan ragu untuk averaging down. Sudah cukup dalam ya, terkoreksi 27,2%. Untuk BBTN di hari apa guys? Tanggal 30 ya. Tanggal 30 itu saya lupa hari apa. Ada normal akumulasi ya, terutama dari CC, YB, dan juga AK ya. Net buy asing 2,4 miliar untuk BBTN. Nah, ini juga cukup menarik ya, karena stimulus untuk properti juga masih akan terus berlangsung. Dan semoga di dividen final 2025 nanti, saham-saham yang kita pegang bisa rebound lagi. Selanjutnya adalah BRIS ya. BRIS ini koreksinya memang tidak sedalam big banks ya. Dan kita lihat memang dekat di support MA 150-nya di Rp2.730 per saham, namun memang masih ada sedikit distribusi terutama dari investor domestik, terutama dari CC ya, sedangkan investor asing terpantau akumulasi nih, terutama dari PD dan juga AK dengan net buy 4,5 miliar. Jadi untuk saham BRIS ya, kalau misalkan naik dan all time high, yaitu karena prospek dari BRIS itu sendiri sebenarnya masih cukup menarik ya, dan cakupan bisnisnya juga sangat luas ya, bisa buka kantor cabang di Timur Tengah ya untuk keperluan ibadah haji dan umroh ya para jamaah Islam di Indonesia ya, tentu saja itu menjadi salah satu katalis yang sangat positif ya untuk BRIS. Apalagi katanya ya ada rumor akan ada ini ya, akan ada bank emas gitu guys ya, yang juga katanya akan di apa ya, akan diterapkan ya, atau akan dilakukan ya.
akan operasionalnya oleh BRIS dan juga oleh Pegadaian, yang mana Pegadaian adalah anak usaha dari BBRI, seperti itu. Selanjutnya adalah Astra International. Nah, untuk ASII juga tentunya ini akan berdampak positif. PPN yang tidak naik ya dari 11% menjadi 12% untuk kebutuhan pokok dan barang-barang yang memang ya diperlukan oleh masyarakat ya. Contohnya misalkan spare part gitu guys ya, atau mungkin kendaraan-kendaraan murah ya di bawah eh, nominal tadi ya 3 miliar untuk barang mewah ya, kemungkinan besar ini juga bisa menjadi sentimen yang positif, bahkan akan diberikan insentif ya untuk sektor otomotif itu sendiri. Jadi di harga saat ini Astra International cukup menarik ya di 4.900-an. Kita lihat juga masih berada di zona oversold dan dari sisi pembagian dividen juga masih cukup menarik. Nah, untuk Astra International kita cek ada big distribution ya, terutama dari YU, AK dan juga RX itu net sell asing 27,3 miliar. Tapi kalau misalkan tiba-tiba besok naik ya, otomatis ya kemungkinan besar ada inflow yang menarik dari investor asing. Selanjutnya adalah saham auto. Nah, auto ini biasanya lebih volatil ya, kenaikannya juga lebih menarik dibandingkan Astra International. Untuk auto sendiri kita lihat ada kenaikan 3,6% ya di hari tanggal 30 Desember kemarin. Itu coba kita lihat saja di kalender ya. 30 Desember itu hari apa sih guys ya? 30 Desember itu ini ya, hari Senin. Ya, hari Senin 30 Desember ada kenaikan 3,6% dengan akumulasi yang cukup besar. Akumulasinya dari BK, LG, CP, dan juga AK guys ya. Dari BK 2,9 miliaran di saham auto. Jadi untuk auto ya memang kalau rebound lebih cepat ya dibandingkan Astra International karena memang lebih mudah ya untuk menaikkan saham auto daripada saham ASI yang biasanya juga investor retailnya banyak yang masuk di Astra International. Selanjutnya adalah Antam guys ya. Antam juga sebenarnya masih di zona uptrend-nya ya. Kalau misal kita tarik ya dari area bottom-nya, Antam ini sebenarnya masih mampu bertahan ya dan tidak jebol di trend line untuk uptrend-nya. Jadi untuk Antam ini bahkan di tanggal 27 Desember itu ada kenaikan yang cukup menarik guys ya. Ada kenaikan sekitar 6,27%. Dan kita lihat juga ada akumulasi ya, terutama dari investor asing ya. Ada dari KZ, AK, YPNI, dan juga CP. So, untuk saham Antam, teman-teman yang masih pegang juga ya, semoga bisa lanjut naik lagi karena Antam di tahun 2023 lalu itu masih di harga 2000-an. 2024 Antamnya anjlok ya guys ya, bahkan sampai di area low ya waktu itu di sekitar 1200-an guys ya, karena banyaknya kasus-kasus ya di PT Antam itu sendiri. Selanjutnya adalah saham ENRG ya, yang kita lihat untuk energi mega persada ini cukup menarik juga. Mulai ada pantulan naik dan tanda-tanda bullish reversal untuk ENRG. Ada kenaikan 6,48% di hari Senin ya, 30 Desember. Close di Rp230 per saham dan ada big accumulation. Terutama dari KI, ZP, dan juga AK. Dan kita cek untuk ENRG ini juga akumulasinya cukup menarik ya. So, saham-saham yang sudah kita bahas tadi ini merupakan saham-saham yang apa ya, ibaratnya cukup menarik lah ya untuk kita pantau di hari Kamis besok ya. Kita akan open market 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat, dan semoga saham-saham yang kita pegang juga ada inflow besar, terutama dari investor asing. Saya yakin teman-teman juga masih banyak yang floating loss, portonya masih merah, tapi jangan khawatir guys ya. Teman-teman pantau terus analisa yang kita lakukan setiap hari agar teman-teman juga bisa mendapatkan insight ya guys ya dari channel IQ Saham ini. Jika ada requestan silahkan tulis di kolom komentar ya. Thank you.